Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Ibu Ismawati Saking Suyasaima, sebagai dosen mengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Niaga dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 7, akan mempresentasikan materi mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disebut PKPU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU merupakan upaya hukum yang diberikan kepada debitur untuk memperoleh kesempatan menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya agar tidak langsung dinyatakan pailit. Alur sengketa PKPU dimulai ketika terdapat pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan PKPU ada dua. Yang pertama, debitur yang ingin mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan utangnya melalui perdamaian. Yang kedua adalah kreditur yang merasa debitur tidak mampu membayar utangnya. Setelah permohonan diajukan, berkas akan didaftarkan di Kepanitiaan Khusus Niaga pada pengadilan negeri. Kemudian pengadilan melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan tersebut. Dalam tahap ini, debitur juga dapat mengajukan keberatan apabila merasa permohonan dari kreditur tidak sah. Setelah itu, masuk proses persidangan di pengadilan niaga. Dari proses tersebut, hakim dapat memberikan 3 kemungkinan putusan, yaitu yang pertama, ada permohonan dikabulkan sehingga PKPU dimulai. Yang kedua, permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, permohonan dicabut sebelum diputus. Jika permohonan PKPU dikabulkan, maka proses penyelesaiannya terbagi menjadi 2 tahap, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara berlangsung maksimal 45 hari. Pada tahap ini, debitur memperoleh perlindungan hukum sehingga tidak dapat ditagih secara paksa oleh kreditur. Dalam waktu 2 hari setelah putusan, pengurus yang ditunjuk pengadilan wajib mengumumkan adanya PKPU di surat kabar. Setelah itu dilakukan rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Dalam rapat ini, seluruh kreditur dipanggil untuk mencocokkan tagihan mereka. Hasil verifikasi dibagi menjadi 3, piutang diakui sementara, dan disengketakan apabila debitur membantah utang tersebut. Kemudian dilakukan perundingan antara debitur dan kreditur mengenai cara penyelesaian utang, misalnya melalui cicilan, pengurangan utang, atau penjadwalan ulang pembayaran. Apabila waktu 45 hari belum cukup, maka PKPU dapat diperpanjang menjadi PKPU tetap dengan batas maksimal seluruh proses, yaitu 270 hari. Selanjutnya yaitu proses pengadilan niaga. Dalam proses PKPU, pengadilan niaga memiliki peran penting sebagai pengawas dan pemutus perkara. Tahap pertama adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan paling lambat 3 hari setelah permohonan didaftarkan. Hakim memeriksa perlengkapan dan syarat permohonan. Tahap kedua yaitu sidang verifikasi. Sidang ini dipimpin oleh hakim pengawas bersama pengurus dan para kreditor. Dalam sidang, para pihak saling membuktikan tagihan masing-masing. Hakim akan melihat apakah utang benar-benar ada dan apakah debitur masih memungkinkan untuk melakukan perdamaian. Setelah proses perundingan selesai, hakim akan membacakan putusan. Jika tercapai kesepakatan perdamaian atau homologasi, maka hukum akan mengesahkan perjanjian tersebut sehingga mengikat seluruh pihak. Jika perdamaian tidak tercapai atau isi perdamaian dilanggar, maka hakim dapat menyatakan debitur pailit. Selanjutnya saya akan menjelaskan putusan PKPU. Dalam praktik, pertama PKPU dikabulkan, yaitu di dalam putusan nomor 248 Perdata Khusus PKPU tahun 2023 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Arif Budiman melawan Rea Nurul Rizkia Wiradinata. Termohon memiliki utang sekitar 1,5 miliar rupiah yang telah jadi tempo dan tidak dibayar, sehingga ditetapkan PKPU sementara 45 hari. Namun karena perdamaian tidak memenuhi syarat suara kreditur, dinyatakan pailit. Selanjutnya contoh PKPU ditolak terdapat dalam putusan nomor 162 garing Perdata Khusus PKPU garing 2022 PN Niaga Jakarta Pusat oleh PT HSM Inti Sentosa. Hakim menilai utang sekitar 113 miliar masih perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga tidak memenuhi pembuktian sederhana menurut pasal 8 ayat 4 junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kesimpulannya, PKPU adalah mekanisme penyelesaian utang melalui perdamaian sebelum pailit. Dalam praktik, PKPU dapat dikabulkan, damai atau homologasi, dicabut, ditolak, atau berujung pailit jika perdamaian gagal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Isma selaku dosen hukum acara peradilan niaga kelas F. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.